Rumus menghadapi perempuan itu, ilmu paling efektif sabar. Tidak ada sudah kalah itu ilmu sabar. Diam, tidak usah dijelaskan. Biar dijelaskan tidak masuk di akalnya. Apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya, sudah Pak, lebih diam aja. Dijelaskan satu, muncul pertanyaan dua. Dijelaskan tuntas yang dua, muncul lagi pertanyaan tiga. Sudah tuntas semuanya, dia ungkap lagi yang 5 tahun yang lalu. Itu 3 aja resepnya. Pegang ini, kau kuasai suamimu. 1, buat matanya senang. Artinya apa? Ibu penampilan cantiklah di depan suami. Kalau suami senang selalu pakai baju merah, pakai itu baju merah tiap hari. Kalau suami senang warna-warna emas, pakailah itu tiap hari, ya. Tapi itu saya kalau terima SMS WhatsApp begitu, mamanya di rumah dia goreng baru dia kirim. Rasanya kita mau cepat pulang. Ibu pernah WhatsApp suaminya begitu? Paling di WhatsApp, bang jangan lupa singgah beli telur. Bang habis gas. Kok tahu Ustaz? Ya saya rasakan juga. Kalau kita laki-laki paling ngidam. Ustaz apa doanya berhenti ngidam istri? Ngidam apa istrimu? Nanti dia bisa tidur kalau dilihat saya di atas lemari Pak Ustaz. Jadi kalau istrinya mau tidur jam 10, setengah 10 sudah naik di atas lemari. Saya berhenti kau dongo-dongo itu dikasih kerja di konsumsi. Teman yang baik itu meskipun kita sudah pensiun masih baik sama kita. Meskipun kita sudah miskin masih baik sama kita. Itulah teman yang baik. Dan nerakanya dunia ketika kita punya jabatan, banyak teman kita, pas kita hilang jabatan semua menjauh dari kita. Itu nerakanya dunia. Ada ibu-ibu curhat sama saya tengah malam, Ustaz. Mohon solusinya Ustaz. Saya sudah tidak tahan. Kenapa ibu? Dia bilang saya sudah tidak tahan. Saya minta solusinya Ustaz. Saya sudah tidak tahan. Memang kenapa? Saya ini sudah 21 tahun menikah Ustaz. Tidak tahan. Saya bilang dalam hati, 21 tahun tidak tahan. Inilah kadang-kala ibu-ibu kalau ngomong tidak masuk di akal. Ya memang Allah fitrahkan itu manusia, laki-laki itu lebih banyak akalnya, perempuan lebih banyak perasaannya. Maka kalau perempuan ngomel, dengar saja Pak, nggak usah dijelaskan apa dia mau. Dengar aja, karena memang dia cuma mau didengar. Dengar aja, oh, ya, dengar. Tapi nggak tahan saya Ustadz, ya tidur. Rumus menghadapi perempuan itu, ilmu paling efektif sabar. Tidak ada sudah kalah itu ilmu sabar. Diam, tidak usah dijelaskan. Biar dijelaskan tidak masuk di akalnya. Apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya, sudah Pak, lebih diam aja. Pokok, sudahlah. Dijelaskan satu, muncul pertanyaan dua. Dijelaskan tuntas yang dua, muncul lagi pertanyaan tiga. Sudah tuntas semuanya, dia ungkap lagi yang 5 tahun yang lalu. Itulah perempuan. Iya ibu toh? Maka dengarkan saja. Ada saatnya nanti dia bilang, baru dia sadar itu. Iya sebenarnya itu saya emosi aja itu hari Pak. Begitulah perempuan. Dihadapinya jangan emosi. Saya sudah tidak tahan Ustaz. Kenapa? Sudah 21 tahun. Tidak cocok saya Ustaz. Saya bilang ibu tahu tidak baut? Tahu Ustaz. Apa pasangannya baut ibu? Mur. Sama enggak? Sama modelnya? Sama bentuknya? Beda. Justru perbedaannya yang membuat dia kokoh. Berarti rumah tangga tidak akan pernah kokoh kalau mau menyamakan. Yang kokoh adalah ketika dia mau saling menerima kekurangan dan kelebihan. Itu pasti kokoh. Mana mau cocok jenis kelamin aja kita tidak sama. Iya. Pendidikan aja kita pasti beda. Latar belakang budaya kita pasti beda. Maka yang membedakan itulah
Kalau kita kelola dengan baik dalam rumah tangga, dengan faktor utamanya sangka baik, insya Allah bahagia rumah tangga. Ya, sangka baik. Tuh Khadijah tidak pernah sangka buruk sama suaminya. Khadijah ketika beliau sakaratil maut, usia 65, beliau sakit. Dan baju yang beliau pakai sudah 8 kali tambal. Tahu tambal, Ibu? Itu tambal ke-8-nya 1 sampai 7, Nabi masih menambalnya pakai apa? Masih pakai kain. Di tambalan ke-8 beliau pakai pelepah daun kurma. Kenapa? Habis kainnya Nabi. Padahal sebelum nikah beliau orang kaya. Lalu beliau panggillah anaknya, Fatimah, ta'al. Fatimah, ke sini dulu, Nak. Kenapa, Bunda? Tolong kau mintakan serbannya bapakmu. Ada serban yang selalu dia pakai, bapakmu itu terima wahyu. Tolong sampaikan ke beliau, saya minta untuk saya jadikan kain kafan. Mudah-mudahan serban itu Allah hindarkan saya dari azab kubur. Mendengar ini, Fatimah berkata, Bunda aja yang minta sama bapak. Dengar jawaban Khadijah, saya malu minta sama bapakmu, Nak. Habis hartanya untuk bantu Rasulullah, minta serban, malu. Kira-kira masih ada istri sini malu minta sama suaminya? Pak Gubernur, masih ada kira-kira malu minta sama suami? Bukan diminta, dicuri. Ayo, itulah Khadijah. Maka jangan heran Khadijah meskipun sudah wafat, beliau tidur bersama Aisyah, beliau tidur bersama Aisyah, tapi siapa yang dikenangnya? Khadijah. Rasulullah hanya berkata, seolah-olah saya mendengar trompa kakinya Khadijah, seolah ada Khadijah dalam rumah kita. Aisyah cemburu, ya Rasulullah, ada apa sih kelebihan Khadijah? Khadijah sudah wafat, kau nikahi 2 kali janda, lebih tua dari kamu. Kenapa Khadijah terus? Dengar jawaban Nabi, kau tidak pernah mampu mengimbangkan, menyandingkan atau menyamakan dirimu dengan Khadijah. Ketika tidak ada orang percaya kepadaku, Khadijah orang pertama yang percaya ke Rasulanku. Ketika orang memboikot saya tidak boleh bertransaksi ekonomi kepada Muhammad, hartanya habis untuk membantu perjuangan dakwah. Maka jangan heran Rasulullah sangat mencintai Khadijah. Jadi kalau ibu mau dicintai suami lahir batin, jadilah seperti Khadijah. Bukan karena cantiknya, bukan karena kayanya, tapi kebersihan hatinya Khadijah. Kita itu laki-laki kan tergantung perempuannya. Kalau perempuannya baik, akhlaknya baik, tidak mungkin tergoda suami. Ibu mau suami tidak macam-macam mikirnya? 3 aja resepnya. Pegang ini, kau kuasai suamimu. 1, buat matanya senang. Artinya apa? Ibu penampilan cantiklah di depan suami. Kalau suami senang selalu pakai baju merah, pakai itu baju merah tiap hari. Kalau suami senang warna-warna emas, pakailah itu tiap hari, ya. Tapi saya tidak senang warna begini, Ustaz. Bukan untuk ibu, tapi untuk menyenangkan suami. Dandannya seorang istri menyenangkan hati suami, itu ibadah buat seorang wanita. Yang kedua, buat perutnya senang. Bagaimana caranya? Bikinlah masakan kesenangan suami. Kalau tidak bisa tiap minggu, sekali sebulan. Ketika terima gajinya suami, terima honornya suami, ya WhatsApp suami, SMS suami, telepon suami. Bang, jangan makan di luar hari ini. Hari ini saya masak spesial buat abang. Masakan kesenangan saya sudah siapkan di rumah, bang. Aman, bang, jangan makan di luar. Ini hari spesial buat abang. Senang kita jadi suami. Itu saya kalau terima SMS WhatsApp begitu, mamanya cek di rumah, dia goreng baru dia kirim. Rasanya kita mau cepat pulang. Ibu pernah WhatsApp suaminya begitu? Paling di WhatsApp, bang jangan lupa singgah beli telur. Bang habis gas. Kok tahu Ustaz? Ya saya rasakan juga. Pernah suatu kali Pak Gubernur pulang, saya ceramah takziah malam-malam di Makassar. Tiba-tiba masuklah WhatsAppnya mamanya Cek.
Ustadz, habis pembalut. Aduh. Tidak mungkinlah sopir saya suruh ini istri saya. Sudahlah, saya singgah, saya berdoa mudah-mudahan tidak ada yang kenal saya. Begitu saya bayar, ada ibu-ibu datang, Ustadz beli pembalut. Saya jengkel, langsung saya balik. Biar daripada saya melahirkan, udah. Tenang perasaan. Mungkin ego kita ini buat kita juga laki-laki, ya. Kadangkala ego naik, masa saya eselon, masa saya kepala dinas, masa singgah beli pembalut. Jangan lihat eselonnya. Pakai ilmunya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, ada sahabat yang selalu mau datang, mau laporkan istrinya. Kenapa? Istrinya suka ngomel. Maka dia berharap Umar panggil istrinya supaya dinasehatin. Begitu dekat dengan Umar bin Khattab, dekat dari rumahnya Umar, dilihatnya Umar juga dimarahi sama istrinya. Balik dia bilang, Pak Umar aja dimarahin. Balik besok ketemu, ya Amirul Mukminin, presiden lah waktu itu. Saya lihat kemarin Anda istri ngomel-ngomel, Anda senyum saja. Dengar ini jawaban bapak-bapak ini, para pejabat nih yang hadir. Dengar apa jawaban Umar. Begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil, melahirkan, dan menyusui anak saya. Coba, hilang itu emosi Pak, hilang itu harga diri. Kalau kita sudah ingat bagaimana susahnya itu ibu melahirkan, hamil. Masih ingat ibu-ibu waktu hamil? Masih? Ada ndak enaknya itu orang hamil? Untung saya tidak pernah hamil. Coba ibu-ibu kalau hamil, jalan aja setengah mati. Aduh, sudah mau mau duduk aja, mana ada ibu hamil langsung duduk aja. Udah standar samping dulu itu kasihan. Iya ibu, ya benar. Kalau kita laki-laki paling ngidam. Ustaz, apa doanya berhenti ngidam istri? Ngidam apa istrimu? Nanti dia bisa tidur kalau dilihat saya di atas lemari Pak Ustaz. Jadi kalau istrinya mau tidur jam 10, setengah 10 sudah naik di atas lemari. Saya berhenti, kau dongo-dongo itu dikasih kerja di konsumsi. Yang kedua kata Umar, begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah melahirkan anak saya. Masih ingat waktu melahirkan? Masih? Ada ndak ibu-ibu melahirkan senyum? Ada? Mentang-mentang istri gubernur keluar sayang. Setengah mati juga biar istri gubernur. Nggak ada. Itulah susahnya jadi perempuan. Maka ketika suami disuruh sama istri, bayangkan sulitnya melahirkan. Yang ketiga kata Umar, begitu cara saya berterima kasih yang telah menyusui anak saya. Masih ingat waktu menyusui? Masih? Terutama waktu tumbuh giginya. Masih ingat tak? Untuk saya tidak pernah rasakan. Bu kalau digigit kan, mana dia ditinjau nanya, kok gigit saya? Tidak, dia usap, lepas nak. Iya ibu, iya. Siang anaknya, malam. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Berikutnya, kalau kita cinta kepada Rasul, jadilah istri seperti istri Rasulullah. Nah, tentu bertanya kita, itu bapak-bapak mau punya istri seperti istri Rasul? Pak Gubernur pasti mau. Kita punya mau istri seperti Khadijah. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita seperti Rasulullah? Tenang ibu-ibu, saya bela ibu-ibu hari ini. Tenang. Nah, kita mau seperti Khadijah, tapi kelakuan kita seperti Abu Jahal. Pembohong kiri kanan. Suami istri minta duit, tidak pernah ada. Benar, tidak ada. Habis biar baunya tidak ada lagi.
Giliran selingkuhannya minta, gampang deh, tunggu aja 5 menit. Ya, Rasulullah coba begitu memuliakan istri, beliau tidak pernah kusam rambutnya di depan istrinya. Coba itu, buka itu Barasanji sejarahnya. Rasulullah beliau yang bersihkan tempat tidurnya. Beliau yang tambal bajunya ketika robek. Beliau sediakan sarapan. Itu Rasul, manusia pilihan. Namanya selalu digandengkan dengan namanya Allah. Tidak malu, bahkan rela ikhlas membantu pekerjaan rumah tangga istrinya untuk meringankan kerjaan istri. Kita baru Satpol PP. Satpol PP. Apa Satpol PP? Polisi setengah. Baru pegawai honor, macam-macam ceritanya. Tidak ada kehinaan bagi laki-laki yang memuliakan istrinya. Tidak ada kehinaan suami yang membantu pekerjaan istrinya. Rasulullah mencontohkan itu. Beliau kalau keluar rumah sudah ada sisir. Masuk ke kamar rapi baru keluar. Kita sudah habis pisang goreng 4 masih berantakan rambut. Begitu istrinya katakan, bang, baik-baik itu rambutmu apa? Kenapa kau urus rambutku? Rambutmu kau urus. Itulah Rasulullah. Rasulullah subhanallah, dari 11 istri beliau tidak ada satupun yang dipanggil namanya. Beliau tidak pernah memanggil Khadijah. Beliau tidak pernah memanggil Aisyah. Aisyah beliau panggil apa? Ya Khumairah. Yang kemerah-merahan pipinya. Karena memang Siti Aisyah merah delima pipinya. Maka bapak-bapak Pak Kak di sini, Pak Karo, panggillah istri kita dengan panggilan kasih sayang. Wahai istriku yang termancung hidungnya di lorong 3. Dengan tidak mancung hidungnya Ustaz, ya giginya lah kau lihat. Justru giginya mancung Ustaz. Jangan terlalu jujur. Mentang-mentang istri kita hitam, panggil Tam. Hitam. Apa kata istri kita? Apa PC? Masa suami istri? Katanya Islam itu agama yang paling paripurna. Kok kita saling PC hitam? Ya, Rasulullah beliau kalau minum bersama istri beliau, kalau beliau minum gini. Bismillahirrahmanirrahim. Hebatnya Rasul, kalau beliau minum 1 teguk dikasih lagi istrinya. Minum lagi. Kasih lagi istrinya. Hebatnya, bekas bibirnya Aisyah itu yang diminum oleh Rasulullah. Bekas bibirnya Aisyah. Masya Allah. Coba kalau kita Pak Kadis, istri, bekas bibir istri, bau betul mulutmu. Maka kalau ibu bapak mencontoh Rasulullah, maka rumah tangga pasti bahagia. Dia bukan cuma surga akhirat menunggunya, di dunia dia sudah dapatkan surga. Nggak usah ikut parenting, quality time. Apa itu? Belajar saja sama diri Rasulullah. Kita ini sudah miskin di dunia. Rumah tangga kita kadang-kala ngontrak-ngontrak. Tidak tahu lagi kewajiban istri kepada suami. Suami tidak tahu kewajiban kepada istri. Maka di dunia dia susah sanggara, di akhirat apalagi nanti. Maka kalau kita tidak bisa dapatkan kekayaan sorga di dunia dengan harta, maka dapatkan kebahagiaan itu dengan memperbaiki hati dalam rumah tangga. Suami tahu kewajiban kepada istri, istri pun melaksanakan tugasnya kepada suaminya. Itu Rasulullah. Rasulullah subhanallah, manusia mulia, tidak pernah menghina istrinya. Maka jadilah suami seperti Rasulullah Muhammad SAW. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, suatu kali Umar bin Khattab menangis. Tiba-tiba ketawa lagi, menangis lagi. Datanglah sahabat bertanya, wahai Umar, kau sudah gila apa? Umar waktu itu sudah jadi presiden. Beliau katakan, bagaimana saya tidak ketawa? Saya mengingat waktu sebelum datang Muhammad SAW, saya pernah memakan Tuhanku. Dia bikin berhala dari roti, lalu dia makan itu Tuhannya. Dia bilang, bayangkan hebatku dulu sebelum ada Muhammad, Tuhan pun saya makan. Kan dia ketawa.
Lalu kenapa engkau menangis ya Amirul Mukminin? Saya bayangkan sebelum Nabi Muhammad SAW datang di tengah-tengah kita, saya pernah mengambil anakku yang masih orok, merah, saya rebut dari istriku, lalu saya bawa ke belakang rumah, saya gali pasir, saya tanam sendiri anak perempuanku itu, lalu saya timbun, saya lompat-lompat di atasnya karena saya anggap ini perempuan anak pembawa sial. Begitu zaman jahiliyah. Alhamdulillah setelah ada Muhammad, mampu melahirkan kita seperti sekarang ini, bisa membedakan yang hak dan yang batil. Berarti Rasulullah dikenang kehebatannya karena berhasil memimpin, mengarahkan umatnya dari jahiliyah menjadi seperti yang kita nikmati sekarang ini. Berarti Pak Gubernur, kalau Bapak ingin dikenang sebagai pejabat, bukan hanya memperbaiki diri, tapi memperbaiki rakyat Sumatera Selatan. Dan alhamdulillah saya senang sekali mendapat berita Bapak punya program yang sangat memuliakan kebaikan, bukan Islam, kebaikan. Satu desa, satu lurah, satu rumah tahfiz. Meskipun Bapak sudah tidak menjabat sebagai gubernur, selama rumah tahfiz itu dimanfaatkan, maka itu akan menjadi amal kebaikan dunia sampai di akhirat. Tapi percayalah, tidak mungkin Pak Gubernur hebat tanpa didukung sama istri. Tidak mungkin. Ini istri tidak kelihatan perannya, tapi menentukan SK. Benar. Biar Pak Gubernur senang sama Bapak, kalau istri Pak Gubernur tidak senang, berpengaruh itu tanda tangan. Iya memang sudah itu begitu yang namanya kehidupan manusia. Saya juga tidak bisa hebat ceramah begini kalau istri saya tidak mendukung. Saya mau bikin naskah, digangguinya saya. Pergi ke sama bapakmu, cepat kau ambil itu. Nangis sana, mana bisa kita bikin naskah? Begitu kita mau ceramah, dia curi kita punya naskah. Apa? Mana bisa? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, mana sudah ini? Mana naskah kita? Maka yang terpenting kembali dalam Maulid kali ini, mari jadikan rumah tangga kita sebagai pintu sorga, meraih sorga yang sebenarnya. Jangan berpikir di dunia tidak ada sorga. Kita kan selalu berdoa, fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Apa itu fid dunya hasanah? Menurut para ahli tafsir Al-Quran, hasanah di dunia itu, sorganya dunia itu mengandung 4 komponen. 1, punya pasangan yang baik. Jadi kalau istri bagus agamanya, suami bagus agamanya, suami bagus akhlaknya, istri bagus akhlaknya, sudah 1 komponen sorga didapat. Yang kedua, punya anak yang soleh dan soleha. Tidak ada gunanya pangkat jabatan kalau anak kurang ajar. Ibu-ibu nih, kalau ibu meninggal siapa yang doakan? Hah? Suami. Tidak bakal, dia kawin lagi. Siapa yang doakan? Anak. Maka berhasilan ibu, saya setuju dengan pernyataan Pak Gubernur, kalau mau hebat ini provinsi kita, ibu-ibunya harus menjadi pesantren pertama. Sayang, seribu sayang, ibu-ibu sekarang banyak yang gagal mendidik anak. Dihormati di luar, dimuliakan di kantor, sampai di rumah dimaki-maki sama anaknya. Itu siapa yang gagal? Ibunya. Kita kadang-kala bahagia, hebat kalau anak kita pintar bahasa Inggris. Hebat anaknya Ustadz, pintar bahasa Inggris. Apa hebatnya? Banyak yang bisa begitu. Masa banyak Ustadz? Ya sudahlah, ke Inggris, lihat itu anak-anak di sana. Anak-anak di sana semua pakai bahasa Inggris, Bu. Memangnya kalau ibu nanti meninggal, anak berdoa pakai bahasa Inggris? Oh my God. Please help me my mother. Enggak. Pasti pakai bahasa Padang. Kepado, lindungi lo. Pasti. Ya. Maka ibu-ibu didik anak. Yang ketiga komponen punya surga dunia, apa itu? Punya harta yang bermanfaat, bukan harta yang banyak. Mana harta yang bermanfaat? Harta yang banyak digunakan orang lain menjadi amal soleh-soleh, amal jariah. Bu-ibu nih yang punya emas berlian, cincin. Ayo ibu, kalau ibu meninggal siapa yang punya itu? Hah? Siapa? Anak, istri kedua. Bukan anak, istri kedua yang pakai. Maka sedekahlah sebelum tiba saatnya. Dan yang keempat, surganya dunia, punya teman yang baik.
Bukan teman kepentingan politik dan kekuasaan. Teman yang baik itu meskipun kita sudah pensiun masih baik sama kita. Meskipun kita sudah miskin masih baik sama kita. Itulah teman yang baik. Dan nerakanya dunia ketika kita punya jabatan, banyak teman kita, pas kita hilang jabatan, semua menjauh dari kita. Itu nerakanya dunia. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, mari mewujudkan ini melalui maulid. Maulid ini tidak ada guna kalau kita pulang tidak diamalkan. Minimal amalkan dengan menjadi suami yang baik dan istri yang baik. Terakhir, kalau kita mencintai Rasulullah, maka kita ikuti sunnah-sunnahnya. Apa sunnah? Yang gampang-gampang, tidak usah berat-berat. Mulai hari ini, oleh-oleh khusus ibu, kapan dan dimanapun selalu ada wudhu. Coba ibu amalkan. Bapak-bapak pegawai, bapak mau pergi kerja, wudhu dulu. Mau pergi jemput anak, wudhu dulu. Mau pergi pengantin, wudhu dulu. Mau pergi kemana saja, ikuti Pak Gubernur yang katanya tidak ada liburnya. Ya, sudah ikuti dengan ada wudhu. Orang yang selalu ada wudhunya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutattakhirin. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.